Ya, kembali lagi di spesial talkshow pada malam hari ini, peluang dan tantangan dalam pelestarian adat. Dan kita masih bersama Bapak Usman Umar, Esos MSI selaku Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh. Dan pemirsa silakan menelpon di segmen kedua ini di nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda tentang tema kita ataupun topik kita pada malam hari ini ya. Ya Pak Usman, kita kembali lagi untuk membahas tentang peluang dan tantangan dalam pelestarian adat. Ini saya sebenarnya belum tahu secara khusus nih Pak Usman, tugas dan peran serta fungsi dari diterapkannya Majelis Adat Aceh. Ya. Baik, peran dan fungsi daripada Majelis Adat Aceh sebagaimana dia terdalam Kanun nomor 3 2004. Itu ya intinya bagaimana menggali nilai-nilai adat Aceh, melestarikan, mengembangkan nilai-nilai adat budaya Aceh. Nah, pada posisi ini MAA itu lebih banyak melakukan kajian-kajian, penelitian juga ya, penelitian, kemudian melahirkan karya-karya ilmiah, tulisan-tulisan yang kira-kira ini menjadi pedoman, bagi penyelenggaraan kehidupan adat yang bersindikan Islam. Nah, karena memang adat di Aceh itu bersindikan Islam, maka kita harus berupaya juga untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang mana yang cocok, yang sejalan dengan Islam, yang mana yang bertentangan dengan Islam. Jadi itu menjadi wilayah fungsinya MAA. Baik. Ya. Nah, kalau menurut Anda nih sekarang kondisi hukum adat di Aceh seperti apa nih Pak Usman? Kalau bicara tentang kondisi hukum adat di Aceh, hampir sebahagian besar jalan ini. Jalan semua, karena begini, masyarakat umumnya lebih takut kepada hukum adat daripada hukum hukum nasional atau hukum nasional kita katakan ya. Kenapa? Sanksinya itu sangat mengerikan istilah bahasa lain. Sanksi yang tertinggi itu dikucilkan. Ya. Dikucilkan dan bahkan bisa dikeluarkan dari masyarakat. Diusir ya? Ya, diusir atau dikeluarkan. Nah, kalau dia melakukan dengan hukum nasional, hukum positif, dihukum misalnya penjara 2 tahun, habis itu selesai bisa pulang lagi ke kampung. Oke, baik. Tapi kalau hukum adat, ketika dia dikeluar di masyarakat, mau pulang kemana? Nah, jadi masyarakat selama ini sangat takut kepada pengucilan itu sendiri. Dikucilkan oleh masyarakat, itu paling bahaya. Bahaya sekali. Misalnya mau kawinan pasti anak dia pemuda nggak muda, bahaya sekali. Jadi paling ditakuti. Jadi karenanya saya pikir hukum adat di Aceh itu sudah jalan dan bahkan semua kampung itu punya majelis peradilan adat. Ya, untuk pelanggaran yang seperti apa Pak yang bisa mendapatkan sanksi yang tadi Bapak sebutkan seperti dikucilkan ataupun dikeluarkan dari sebuah kampung misalkan? Ya. Sebetulnya ya semua sanksi tindakan ada 18 pidana ringan. Ya. Tindakan pidana ringan yang diberikan kewenangan kepada kampung ya untuk menangani apakah itu kasus kecil, kasus besar misalnya antar keluarga, persoalan harta, persoalan warisan dan segala macam. Saya pikir bukan persoalan jenis tindakannya, tindakan pidananya, tapi bagaimana dia menyinggapi hasil kesepakatan, hasil arahan, hasil keputusan orang tua di kampung. Misalnya apa? Majelis Peradilan Adat menetapkan dia tidak mau menerima misalnya. Ya. Padahal persoalannya kecil, kasusnya kecil, tapi dia lebih menonjolkan diri, saya tidak mau terima, saya akan tempuh jalur hukum lain. Kan ini nih. Iya, nah, betul. Bukan persoalan besar kecilnya kasus. Tapi bagaimana dia mengikuti, menghormati azas-azas yang diterapkan oleh Majelis Peradilan Adat itu sendiri. Dia akan berdampak
Padahal di dalam apa namanya tahapan atau tingkatan hukuman itu mulai dari nasihat. Sebenarnya kadang-kala ada kasus yang secara nasihat pun udah selesai. Nah, tapi dia mau dengar. Akhirnya kan berkembang dia. Nah, jadi bukan persoalan besar kecilnya, tapi bagaimana dia menghargai majelis peradaan adat di kampung. Baik, nah Pak Usman, saya tergelitik tentang tadi pernyataan Bapak bahwasanya seperti pelanggaran yang ditetapkan ini mendapatkan sanksi yang seperti dikeluarkan tersebut. Ini sedikit pertanyaan, faktanya di masyarakat Gampung kita ini masih mengenal yang namanya hukum adat seperti misalkan pelanggaran zina misalkan. Ini juga langsung diberlakukan yang katanya hukum adat. Seperti apa-apa kan juga disahkan. Nah, itulah artinya termasuk perzinahan juga ya di dalam 18 pidana ringan itu. Oh iya, betul. Apa namanya? Ketika bagaimana tindakan yang harus dilakukan terhadap pelanggar ini sebenarnya harus diatur dulu dalam kanun kampung. Seperti atau dalam SAM kampung. Ya, seperti misalkan dimandikan dengan air comberan ini juga hukum adat. Yang namanya bahkan itu menjadi larangan sebenarnya. Hukuman terhadap pelanggar adat itu sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama dia memberi nasihat, kemudian teguran, kemudian kalau memang dia mencederai atau merugikan orang lain, ganti rugi. Kalau misalnya dia melukai orang lain, diat, sayam. Nah, kemudian sampai dengan dikucilkan. Kan itu dia. Kemudian dikeluarkan. Tapi yang dihukum fisik sampai dengan harus dimandiin comberan, itu tidak benar. Potong telinga itu tidak bisa. Baik. Bahkan di dalam keputusan bersama antara MA, Polda dan Gubernur itu termasuk sanksi yang dilarang. Yang dilarang ya. Yang dilarang, misalnya mengarak orang salah keliling kampung. Memandikan dengan air comberan itu enggak boleh. Artinya itu memang bukan hukum adat, tapi bukan hukum seperti efek jerah, memberikan efek jerah kepada pelanggaran tersebut ya Pak? Mungkin spontanitas itu. Spontanitas yang dilakukan oleh orang-orang seakan-akan itu sudah menjadi adat. Padahal enggak. Yang namanya adat itu adalah aturan kebiasaan yang sudah turun-temurun diterima dan menjadi pedoman. Baik sekali, luar biasa. Menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat berdasarkan azas-azas syariat Islam. Baik. Nah, semakin seru pembicaraan kita di malam hari ini pemirsa, kami mengundang Anda untuk berinteraksi langsung bersama Bapak Usman yang memiliki mungkin pertanyaannya silakan dipersiapkan di 082176304692. Kami tunggu ya. Dan Pak Usman kembali lagi seperti yang dijelaskan adat Aceh ini sangat kental sekali dengan nilai-nilai keislamannya. Benar. Saya ingin tahu, ini saya kurang pahamnya, apakah memang adatnya seperti ini atau ini sudah berbuah kesyirikan. Maaf, seperti misalkan ada yang namanya tradisi tulak bala. Nah itu bagaimana menurut Anda? Tradisi tulak bala sebenarnya, tulak bala itu dengan doa. Dengan doa, tetapi bukan dengan barang. Betul, ada kegiatan seperti misalkan mengarungi, kita belum seperti menyembelih. Oke, baik, kita tahan dulu ya Pak Usman ya. Oke, baik, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, dengan Fauzi di Lambalu. Assalamualaikum Pak Usman. Waalaikumsalam, Bapak Fauzi, silakan Bapak Fauzi. Jadi langsung saja. Karena tadi yang dinamakan adat itu adalah sesuatu kebiasaan yang dilaksanakan secara turun-temurun. Pertanyaan saya di sini dua. Nah, walaupun yang pertama, saya sering melihat ada kumpulan-kumpulan tertentu, kumpulan orang meninggal itu, bisa dijabuti, kemudian budi. Kemudian yang datang itu harus cuci muka. Pertanyaannya, apakah itu termasuk adat? Yang terus, kalau termasuk adat, apa manfaat yang dapat dipetik dari pelaksanaan itu? Yang kedua, masalah tolak bala. Sekarang dan dari dulu itu dan sampai sekarang masih ada. Umumnya itu yang terjadi di laut, tolak bala laut. Di tubuh, jauh oleh tubuh, yang jauh atau yang tumpah macam yang laut.
betul. Apakah itu tidak bertentangan dengan Islam? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Ya, baik, terima kasih Pak Fauzi. Ini secara nggak langsung Pak Fauzi pertanyaan saya sudah beliau sampaikan. Seperti apa pendapat Anda seperti misalkan manfaat dari kegiatan ya. Kemudian tulak balai yang tadi nih, Pak Usman, silakan. Yang pertama kita terima kasih Pak Fauzi ya dari Lambaru ya. Yang pertama kita harus pahami dulu bahwa yang namanya hukum adat itu ada 3 hal yang harus kita menjadi ciri dia. Yang pertama itu dapat diterima oleh masyarakat umum. Yang kedua dapat diterima oleh akal sehat. Yang ketiga tidak boleh bertentangan dengan syariat. Ya, itu dia. Nah, itu kunci. Betul. Kalau misalnya sepakat masyarakat tapi bertentangan dengan syariat, tidak bisa. Itu bukan hukum adat. Yang namanya hukum adat harus ada 3 elemen itu. Diterima dengan oleh akal sehat, diterima oleh masyarakat yang tadinya secara turun-temurun menjadi pedoman, dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Nah, ketika kita bicara tentang masalah lahat, hijau putih, kuburan segala macam, yang paling penting yang harus dipahami itu tadi, apakah perbuatan itu ada enggak landasan hukumnya? Ya, dan adakah manfaatnya? Ada enggak manfaatnya? Nah, selama itu ada landasan hukumnya secara syarak, ada manfaatnya, saya pikir itu adat. Karena yang namanya adat di Aceh adalah adat dengan hukum, lagazat dengan sifat. Adat sejalan dengan syariat. Bahkan di dalam undang-undang UPA itu disebutkan penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan Islam. Itu sudah titik. Artinya apa? Tugas kita lah sekarang bagaimana menginventarisir kegiatan-kegiatan yang selama ini dikatakan sebagai budaya atau adat. Jika itu bertentangan dengan syariat, maka itu kita eliminir dia. Kita perkecil, kita persempit pelan-pelan. Tapi jangan sempat terjadi dampak negatif kepada kesatuan dan persatuan bangsa. Ini lagi. Jadi artinya kita tetap berupaya, terutama dari masyarakat, pemerintah kampung, pemerintah kabupaten kota dan provinsi, dan yang bergerak di bidang adat, kita berupaya untuk bagaimana menginventarisir nilai-nilai adat yang mana yang sejalan dengan syariat, yang mana yang tidak sejalan dengan syariat. Itulah tugas kita sekarang. Yang sesuai dengan syariat, kita kembangkan dia. Kita berdayakan dia, kita lestarikan dia. Sedangkan yang bertentangan dengan syariat, pelan-pelan harus kita hapus. Nah, menurut Anda tadi seperti tulak bala yang taku hewan misalkan. Ya, itu seperti apa? Yang kita mohon maaf, yang kita tahu sesuai dengan ajaran kita, paling-paling kenduri yang kita berikan kepada mama fakir miskin. Bukan untuk makhluk-makhluk di laut. Misalnya ya kita potong kerbau, silakan saja untuk kenduri, panggilan anak yatim, ya berikan makanan dia. Nah kemudian berdoa, karena yang namanya tulak bala sudah ada ketentuannya bagaimana doa tulak bala. Ya kan udah ada doanya. Jadi artinya tulak bala itu bukan menggunakan benda, bukan menggunakan kerbau, bukan menggunakan sapi untuk tulak bala. Tidak mungkin, karena bala itu adalah datangnya dari Allah, kita bermunajat kepada Allah supaya dijauhkan kita dari bala. Artinya dengan tradisi yang tulak bala yang ada di Provinsi Aceh misalkan, di beberapa daerah, ini disahkan? Kalau disahkan atau disahkan tidak, yang jelas yang namanya tugas pada MA itu bahwa bagaimana menginventarisir ya kan nilai-nilai adat yang bersendikan syariat, itu dulu. Nah, bagaimana kalau di daerah-daerah tertentu masih melakukan itu? Sebenarnya itu kita upayakan untuk memberi pengertian, memberi sosialisasi bahwa apakah ini bagus atau tidak. Kemudian bagaimana cara untuk mengajak masyarakat, tokoh masyarakat supaya meninggalkan hal yang syirik. Nah itu tugas kita. Bagaimana bersama untuk meyakinkan kelompok masyarakat hukum adat itu yang telah terlanjur, mungkin itu merupakan warisan-warisan yang dulu, ya. Maklum Aceh itu sebelum Islam itu juga ada agama Hindu, kerajaan Hindu, udah. Mungkin itu peninggalan. Oleh karenanya tugas kita lah sekarang, dan itu diberikan kewenangan kepada pemerintah dalam undang-undang.
Yang paling apa yang sesuai dengan UPA, bahwa penyelenggaraan kehidupan adat yang bersindikan Islam. Artinya apa? Yang bukan tidak bersindikan Islam itu tidak diperintahkan untuk dilestarikan. Ya, baik. Dan Bapak Fauzi di Lambaru mudah-mudahan bisa sangat mengerti. Dan mungkin ada penelpon lainnya seperti Bapak Fauzi yang punya pertanyaan seputar keseharian, kemudian bagaimana tradisi adat Aceh yang sedang berlaku saat ini. Ya Pak Usman, tentang menepung tawari atau yang bahasa Acehnya adalah pesiju. Pesiju. Ini juga ada yang mengatakan ini hanya tradisi saja, dan ada yang mengatakan ini syirik. Seperti apa pendapat dari Majelis Adat Aceh sendiri, Pak? Yang pertama begini, tentang masalah tepung tawar atau pesiju ya. Memang ada dua pandangan. Ada yang katakan ini syirik, ada yang katakan ini bisa. Sebenarnya yang namanya tepung tawar itu lebih pada sempena dengan bahasa Aceh. Sempena. Baik, kita tahan dulu ya Pak Usman. Oke, halo. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Pak Usman. Masih dengan Fauzi. Oke, ada yang tertinggal Pak Fauzi? Silakan. Ya, begini. Dapat saya pahami apa yang telah Bapak sampaikan. Itu harus mencakup 3 unsur. Nah, di sini, apakah yang saya tanyakan tadi termasukkah dalam tubuh sebagai adat di Aceh? Ya. Dua pertanyaan saya tadi. Apakah itu sebagai adat yang baku menurut Majelis Adat Aceh? Apakah tercatat itu? Kemudian dalam hijab putih itu itu memang harus ada dalilnya. Pertanyaan saya lagi, sepengetahuan Bapak, apakah itu memang ada dalilnya? Bukan ini lah. Baik. Saya tidak mengatakan itu salah karena saya tidak mengerti. Ya. Jangan-jangan kalau orang tidak paham seperti saya, itu kan kalau memang tidak ada dalilnya bisa mengarah ke syirik. Jangan-jangan kita membiarkan hal-hal yang demikian jadi oleh yang berwenang. Salah satunya ini Bapak Usman lah, lembaga adat. Betul. Jadi ikut juga nanti membiarkan hal-hal yang memang tidak perlu. Jadi ini Pak yang saya maksud. Mohon sepengetahuan Bapak, apakah itu memang ada dalilnya? Laki ampun, macam nanti muncul macam-macam nanti. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin lebih detailnya lagi Bapak Fauzi ingin mengetahui sepengetahuan Anda ataupun selaku Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh, apakah ini tercatat ataupun ada dalilnya nih Pak Usman? Ini mohon maaf tentang dalil saya tidak bisa karena memang banyak hal yang bertentangan. Jadi ada perbedaan-perbedaan, ada khilafiyah. Saya tidak mau masuk ke daerah khilafiyah itu. Betul. Karena akan meruncing lagi nantinya. Nah, yang paling penting hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan kami di Majelis Adat Aceh, bahwa kita terus melakukan penelitian, kita inventarisir, dan setahu saya tidak ada yang tercatat bahwa pasang hijab putih kuburan. Kemudian intat kepala kerbau itu ke laut, itu bukan adat Aceh dan tidak ada dalam jenis-jenis adat Aceh yang harus dilestarikan di MAA. Itu tidak termasuk. Baik. Nah, dalam perjalanan menerapkan ataupun melestarikan adat Aceh nih Pak Usman, saya yakin sekali ini banyak menemukan tantangannya dan juga hambatan. Seperti apa? Boleh cerita Pak Usman? Kalau bicara tantangan dalam pelestarian adat, tentunya ada 2 ini. Yang pertama internal daripada masyarakat adat itu sendiri. Yang kedua dari aspek eksternal, pengaruh luar. Nah, kalau kita bicara internal, masyarakat adat itu sendiri, tantangan yang pertama adalah tentang tingkat pengetahuan masyarakat terhadap budaya Aceh itu sendiri. Kalau
kalau masyarakat adatnya atau masyarakat Acehnya mau mempelajari ilmu-ilmu tentang adat budaya Aceh, nah ini insya Allah pelestarian adat Aceh itu akan mulus, akan berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Tapi ketika tidak kepedulian masyarakat hukum adat terhadap ilmu-ilmu tentang itu kurang, itu menjadi tantangan sendiri. Artinya apa? Untuk melestarikan adat itu ada dua hal yang paling penting. Yang pertama, bagaimana warganya secara sadar mau mempelajari ilmu-ilmu tentang adat. Baik. Yang kedua, secara sadar mau ikut aktif berperan dalam kegiatan-kegiatan adat itu sendiri. Jadi kalau dua hal ini tidak masyarakat apatis, tidak mau berperan, Iya. tentunya adat itu sangat sulit. Karena adat itu adalah bottom up, dari bawah dia. Dari bawah. Artinya ya masyarakat manusia itu membentuk budaya, terbentuk masyarakat itu sendiri, ya, dari masyarakat hukum, kemudian menjadi kesatuan masyarakat hukum lebih besar. Artinya apa? Ketika masyarakat hukum itu tidak mau peduli lagi, itu menjadi tantangan. Baik. Nah, itu dari internal. Sementara dari eksternal itu tentu pengaruh luar, misalnya ada teknologi, ya kan? Lahir ide-ide baru, teknologi baru, ini juga akan menjadi tantangan tersendiri. Oke, Ya, baik. misalnya hari ini adat kita ketika kita membuat kenduri misalnya, atau membuat pesta, dulunya kita antar pakai ranum, mengundang, kan bahkan ada keinginan orang kalau kita undang secara langsung tidak mau datang. Nah, sekarang pakai HP aja. Oke. Pakai WA, pakai SMS, kan itu dia. Lebih kecanggihan ya, lebih Pak, ya? nah, Oke, baik. Ya baik pemirsa, kami akan segera kembali di segmen terakhir. Jangan kemana-mana, tetap di Special Talk Show.